Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan dan tentu kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa melaksanakan salat yang fardu maupun yang sunnah, demikian ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk pada kesempatan sekarang ini kita bersama-sama mengikuti kajian ilmiah Islamiyah. Kita pelajari dinul Islam, agama kita yang kita cintai, kendaraan dalam hidup ini yang bisa menghantarkan kita meraih ridha, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah serta titilah wasilah untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada ridho dan surganya Allah, dan berjihadlah kalian semua di jalannya. Bersungguh-sungguh kalian di dalam belajar, mengamalkan dan memperjuangkan agamanya, agar kalian meraih al-falah, agar kalian beruntung. Al-falah sebagaimana dijelaskan oleh para alim ulama, tercapainya apa yang diidam-idamkan dan dihindarkannya dari apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan, dan dari segala yang kita cita-citakan. Yang paling tinggi bagi orang yang beriman adalah surga, sedangkan apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan bagi orang yang beriman, yang paling mengerikan, yang paling menakutkan adalah neraka. Maka ketika hamba Allah meraih al-falah, yang itu sering dikumandangkan dan kita diajak menuju kepadanya oleh muadzin sehari semalam 5 kali, selalu kita mendengarnya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka tentunya seorang hamba mukmin yang mendapatkan al-falah di akhirat akan
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan kemudian dimasukkannya ke dalam surganya. Semoga terutama kita yang hadir di masjid dan majlis yang mulia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih al-falah, sebagaimana bergegasnya kita menuju masjid ini untuk solat berjamaah ketika kita mendengar seruan hayya 'alal falah. Hadirin wal hadirat, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadwal kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membahas materi fikih, dan yang menjadi buku atau panduan dalam kajian fikih kita adalah Al-Wajiz. Boleh dikatakan kajian kita ini adalah semacam bedah buku, karena bapak-bapak sekalian saya lihat sebagiannya sudah memiliki kitab ataupun buku tersebut. Silakan dibuka dan dicermati. Kita ulang lagi halaman 55, kitab At-Taharah, kitab tentang bersuci. Taharah menurut bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah minal ahdath, yang artinya bersih dan suci dari berbagai hadas. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, kita jelaskan secara singkat mengenai istilah najis dan hadas, dan keduanya itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi dengan sebab keduanya seorang hamba yang mukmin, terutama ketika akan melakukan ibadah tertentu, harus bersuci diri darinya dengan apa yang disebut taharah. Menurut istilah fikih ialah raf'ul hadas au izalatun najas, menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Jadi bab atau kitab taharah itu adalah akan diterangkan mengenai bagaimana bersuci dari hadas maupun dari najis. Sehingga setelah taharah ini seorang hamba yang beriman menjadi tahir tahirah, suci. Bab yang pertama atau sub dari kitab taharah adalah tentang air. Ya, bahasa Arabnya al-ma, jamaknya al-miyah. Semua air yang turun dari langit, ya, atau kita katakan dari atas, dari angkasa sana, ya. Kita biasa singkatnya menyebut dari langit, ya. Atau yang keluar dari dalam bumi, dari mata air, dari sumber air, dari sumur, ya, adalah suci dan mensucikan. Nah, ini sudah kita jelaskan, suci dan mensucikan dalam istilah fikihnya adalah tohur. Ya, jadi tohur itu bukan sekedar tohir, tapi tohir wa mutohir, suci dan mensucikan, itu namanya tohur. Ya. Berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya. Kalau kita tilik dari sisi bahasa Arab, ma'an tahura, tahura itu sebagai naat atau sebagai sifat, ya. Mensifati ma'an, berarti ma'an itu secara asalnya adalah tohur, dia suci lagi mensucikan. Kita ulangi terjemahan ayat tersebut. Dan kami, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan dari langit air yang ma'an tahura, itu suci mensucikan.
Di sini diterjemahkan amat suci, itu belum jelas. Yang lebih jelasnya suci mensucikan. Maka ini bagian dari rahmat Allah, di mana Allah memberikan kemudahan air yang merupakan media pertama dan utama untuk bersuci. Itu secara asal hukum air itu suci dan dapat dijadikan sebagai media bersuci. Dan kita temukan air ini banyak sekali. Air yang langsung turun dari langit, yaitu air hujan. Mungkin kita tadah pakai wadah besar, pakai gentong, pakai drum. Setelah terkumpul kita gunakan untuk bersuci, boleh. Ya, atau air hujan yang kemudian diserap oleh tanah, kemudian dikeluarkan lagi melalui mata air, atau juga dengan cara tanah digali, ya, yang disebut dengan sumur bor. Keluarlah airnya, kita ambil, kita gunakan untuk bersuci, boleh dan sah, suci mensucikan. Dan ini air di tempat kita alhamdulillah masih berlimpah ruah. Ya. Demikian sabda Nabi SAW tentang air laut. Oh, air laut ini sangat banyak dan laut ini luas sekali. Ya. Menurut penelitian para ahli geologi, nah, mungkin kita masih ingat dulu waktu masih muda atau kanak-kanak di bangku sekolah umum, bumi kita ini 75%-nya adalah, permukaannya adalah diliputi oleh samudra, 75%. Sisanya adalah berupa daratan. Berarti permukaan bumi ini mayoritasnya adalah diselimuti oleh air. Begitu banyaknya, ya. Air ini berlimpah di bumi ini. Dan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, agama kita, sebagai media pertama dan utama untuk apa? Bersuci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika ditanya oleh sebagian dari para sahabat tentang air laut, maka beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Karena tahur sudah kita jelaskan adalah tahir wa mutahhir, suci dan mensucikan. Sehingga kalau kita mungkin sedang berada di pantai lalu mau sholat, yaitu untuk berwudunya itu begitu mudah dan banyak, itu gak akan kesulitan. Tinggal wudu aja itu pakai air laut. Atau mungkin yang camping malamnya mimpi basah, mohon maaf ya. Ya sudah, jebur apa? Ya jebur laut saja untuk mandi besarnya, mandi janabat. Gak usah bingung-bingung. Wah, ini kita ini camping di pantai, ini bukan di hotel. Ngapain cari-cari jauh-jauh? Itu di depan mata, air begitu berlimpah. Air laut itu tahir mutahhir, suci mensucikan, bisa sebagai media untuk mandi besar, bisa sebagai media untuk berwudu. Kata Nabi SAW, huwa tahur, air laut itu suci dan mensucikan. Demikian al-hillu maitatuhu, segala bangkai binatang yang habitatnya di laut itu adalah halal. Ya. Jangan ditanya lagi mengenai binatang laut yang ditangkap secara hidup-hidup, apakah itu halal atau tidak. Bangkainya saja halal. Maka sampai dibahas ya di kalangan ahli fikih ketika membahas tentang binatang-binatang di laut yang mirip dengan binatang darat yang itu haram. Misalnya anjing laut, babi laut, ular laut, ya. Sebagian ulama mengatakan haram karena mirip dengan binatang-binatang darat yang hukumnya adalah haram.
Sebagian lagi mengatakan, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, halal. Kenapa? Karena masuk ke dalam keumuman yang tercakup dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Ya, kecuali kapal selam, itu tidak halal dimakan. Semua binatang laut, semua biota laut yang Masya Allah berapa juta spesiesnya, apalagi jumlahnya ya, semuanya itu adalah halal. Dan pernah dikisahkan ya, para sahabat yang berjihad, mereka adalah sariyah atau ekspedisi pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju tempat untuk berperang. Tetapi perbekalan mereka terbatas. Nabi hanya memberikan beberapa kantong kurma kepada panglima pasukan itu. Lalu panglima itu membagikan kepada seluruh personil pasukan hanya dapat beberapa biji kurma. Padahal akan melakukan perjalanan yang jauh dan waktunya pun lama. Akhirnya mereka betul-betul mengirit bahan makanan bekal yang mereka bawa. Jadi kurmanya itu cuma dimut, kemudian dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam kantong. Jadi kayak permen gitu. Tapi akhirnya habis juga ya, karena lapar kan, masa diimut saja gitu kan, harus dimakan. Nah, hingga akhirnya kurmanya habis. Kemudian mereka apa? Makan seadanya yang didapat asalkan halal. Mereka banyak memakan rerumputan dan dedaunan selagi masih bisa dimakan. Hingga kemudian mohon maaf, kotoran mereka itu hijau warnanya. Tapi akhirnya mereka pun mengalami kelaparan. Maka kemudian apa? Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mengirim makanan bagi mereka berupa makanan yang sangat besar. Sampailah mereka ke sebuah pantai, dari kejauhan mereka melihat ada seonggok batu karang yang hitam. Itu menurut sangkaan para sahabat. Begitu didekati semakin dekat, ternyata bukan batu karang. Tapi apa? Bangkai ikan laut yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang ikan paus. Nah, ikan paus sudah menjadi bangkai, terdampar di pantai. Akhirnya mereka kemudian mengambil dagingnya, memotong dagingnya, menggergaji dagingnya, mereka bakar, mereka makan hingga bisa berminggu-minggu. Dan saking besarnya itu, ketika tulang punggung ikan ditegakkan, orang naik onta itu kepalanya tidak jundul, masuk gitu. Bahkan ketika mereka pulang masih banyak sisa dari daging ikan itu dan dibawa ke Madinah dan ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyetujuinya. Nabi tidak mengatakan itu haram. Nabi menyetujuinya kalau itu adalah boleh dimakan. Nah, itu contoh bahwa semua binatang atau biota laut itu adalah halal dagingnya. Bahkan bangkai, sudah menjadi bangkai pun halal. Kita lanjutkan halaman 56. Serta pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumur Budoah. Ya. Jadi ini tentang masalah sumur Budoah yang memang ke dalam sumur itu terkadang ada orang membuang kotoran-kotoran. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Air tersebut tetap suci meskipun bercampur dengan sesuatu yang suci, selama tidak keluar dari batas kesuciannya yang mutlak. Karena ada sabda Nabi SAW kepada sekelompok wanita yang akan memandikan putri beliau. Nah, jadi sumur Budoah ini ada sebagian orang kadang melempar sesuatu yang kotor, ya. Bahkan ada yang melempar kain yang dipakai oleh wanita yang mohon maaf berhalangan atau haid, sehingga para sahabat merasa ragu-ragu bagaimana
hukum air dari sumur Budoah itu. Maka Nabi SAW menjawab, dan jawaban ini seakan sebuah kaidah secara umum mengenai hukum air pada asalnya. Kata beliau, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu pada asalnya suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Dalam keterangan yang lain, air itu bisa najis kalau berubah dalam 3 hal: warnanya, baunya, rasanya. Dengan bau, warna, dan rasa yang khas ada pada zat yang najis. Ada air dalam jumlah yang besar, misalnya dalam sebuah kolam, tiba-tiba anak kecil datang kemudian mengencinginya, cur gitu. Kemudian kita bertanya, air dalam kolam ini apakah masih suci, bahkan mensucikan, ataukah sudah tidak suci lagi? Maka untuk menjawab permasalahan tersebut dijawab dengan kasus sumur Budoah ini, gitu. Ya, dan diterangkan dalam hadis yang lain bahwa air pada asalnya suci dan mensucikan kecuali kalau berubah warnanya, rasanya, baunya. Nah, lihat kolam itu setelah dikencingi anak kecil bagaimana? Kalau tidak berubah sama sekali berarti suci mensucikan. Ya. Karena apa? Ini kalau dalam istilah ahli fikih namanya istihlak, ya. Jadi sesuatu yang besar, yang suci, yang halal, kemasukan sesuatu yang najis ataupun yang haram, tapi sesuatu ini sangat sedikit sekali dan seakan-akan tidak berpengaruh, tidak signifikan. Ya, yang dominan adalah yang sucinya karena jumlahnya sangat besar. Maka hukumnya adalah sebagaimana hukum asalnya, yaitu suci. Contoh, bagaimana hukumnya kita misalnya ingin bersuci menggunakan air sungai. Airnya mengalir dan dalam volume yang sangat besar, sangat banyak. Sebagaimana yang kita ketahui tentang sungai. Padahal tentu besar kemungkinan ada najis-najis yang masuk ke sungai itu. Ya kan? Mungkin ada orang kencing, mungkin ada orang buang hajat, mungkin ada limbah-limbah rumah tangga yang bercampur dengan zat yang najis yang dialirkan ke sungai itu. Maka hukumnya adalah sebagaimana kasus sumur Budoah. Selagi zat-zat yang najis itu tidak mendominasi, tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka air yang dalam jumlah besar itu tetap dalam hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Jenengan misalnya berwisata ke gunung, kemudian waktunya sholat, mau melaksanakan sholat berwudu dulu. Di dekat jenengan ada sungai, airnya jernih mengalir. Tapi kemudian kan kemungkinannya mungkin ada najis-najis masuk ke situ. Karena pengunjung itu banyak, kadang-kadang ada yang kencing, kadang-kadang ada buang hajat gitu ya. Maka jangan ragu-ragu. Air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Karena apa? Sesuatu yang najis itu sangat kecil dan sedikit sekali, tidak signifikan, sehingga yang mayoritas, yang dominan adalah air pada hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Mohon maaf ya, yang ngaji fikih itu ya seperti ini ya. Ya rodok-rodok matang-tang gitu loh senang. Ya. Ngaji fikih seperti itu ya. Padahal ini buku yang ada di hadapan kita ini sudah ringkasan, sudah disederhanakan. Ya mudah-mudahan dengan jenengan itu lebih matang-tang, lebih berpikir keras, mudah-mudahan pahalanya semakin besar. Karena mengerahkan pikiran, berusaha untuk memahami dalam rangka menuntut ilmu agama ini tentu pahalanya semakin besar.
Ya. Pahala itu besar kecilnya juga bergantung bagaimana kesungguhan dan kesusahan kita. Semakin bersungguh-sungguh, semakin susah, ya, semakin besar nilai pahalanya. Kita lanjutkan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sekelompok wanita yang akan memandikan putri beliau, yaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wafat lebih dulu daripada ayahandanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat wanita untuk memimpin para wanita yang lain dalam memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab. Yang sahabat wanita tersebut namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah. Dan mohon maaf ya, sedikit kita singgung masalah adab dan aturan dalam memandikan jenazah. Memandikan jenazah seseorang yang telah mumayyiz, jadi mulai usia 7 tahun ke atas, itu tidak sembarang orang boleh memandikan. Ya. Ada aturan, ada tuntunan. Karena memandikan jenazah itu berkaitan dengan melihat aurat. Bahkan aurat yang mughaladhah istilahnya, aurat yang besar berupa farji, kemaluan. Ya, ada kekhawatiran nanti tersingkap, walaupun lebih baik ketika memandikan jenazah itu aurat mughaladhahnya ditutup dengan kain, bisa dengan handuk, ya. Jadi mulai lutut sampai pusarnya ditutup selama prosesi memandikan jenazah. Ya, alhamdulillah saya ditunjuk oleh Yayasan Nurus Sunnah sebagai salah satu pembina perawatan jenazah. Dan terkadang saya diminta untuk mengisi daurah-daurah perawatan jenazah, ya. Dan kita alhamdulillah juga ditakdirkan berapa kali terjun ke lapangan. Maka yang lebih baik itu memang ditutup mulai dari pusar sampai lutut untuk menutupi aurat mughaladhah. Tetapi walaupun sudah demikian, terkadang tersingkap. Makanya orang-orang yang memandikan jenazah itu tidak sembarangan. Ya. Secara asalnya adalah kalau jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan pun sesama kaum laki-laki. Kalau jenazah itu wanita, maka yang memandikan pun sesama wanita. Ya, tidak boleh di situ berlainan jenis kelaminnya. Kecuali satu saja yang boleh secara berkebalikan. Artinya jenazah wanita boleh dimandikan oleh laki-laki, atau jenazah laki-laki boleh dimandikan oleh wanita kalau itu antar suami istri, boleh. Yang jadi jenazah istrinya, yang mandikan siapa? Suaminya. Boleh apa tidak? Boleh. Karena antara suami istri laisa lahuma aurat, tidak ada aurat bagi keduanya, baik keduanya ketika masih hidup ataupun salah satunya sudah meninggal dunia. Makanya dalam kitab Bulughul Maram, ya, dalam bab Toharo juga Nabi SAW sesekali mandi bareng sama salah satu istrinya. Monggo jenengan lakukan itu sesekali. Itu hukumnya boleh. Dan juga di situ ada unsur untuk merekatkan hubungan suami istri supaya lebih harmonis dan bahkan romantis. Keromantisan itu juga sudah diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu pembahasannya lain, fikihnya fikih lain lah, itu fikih romantisme. Kembali lagi ke itu.
Ya kan sudah dewasa semua ini ya. Mana ini yang 17 tahun ke bawah? Ini 17 tahun ke atas semua ini. Iya, 17 tahun ke atas. Bapak yang di pojok itu 17 tahun ke atas itu pasti, yakin saya kan gitu. Iya. Jadi masalah jenazah nih, suami istri boleh, atau jenazahnya suaminya yang memandikan istrinya. Kalau selain itu nggak boleh, sekalipun ada hubungan darah atau mahram. Misalnya seorang ibu-ibu ya, wanita dimandikan oleh putranya, nggak boleh. Atau misalnya seorang ayah meninggal dunia, jenazah dimandikan oleh putrinya, nggak boleh. Karena itu berkaitan dengan aurat. Pak, tapi kan ini sudah berwasiat Pak, jenazah ketika hidupnya. Kalau dia meninggal duluan, kalau dia meninggal dunia duluan ya dibanding keluarganya, dia minta supaya dimandikan oleh putrinya. Padahal yang berwasiat ini seorang laki-laki, bapak. Maka tidak boleh sekalipun wasiat, karena wasiat itu harus dilaksanakan kalau terpenuhi dua syarat. Pertama, sesuai dengan aturan syariat. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan. Kalau dua syarat ini enggak dipenuhi, tidak usah wasiat itu dilaksanakan. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi Nabi SAW menyuruh Ummu Atiyah untuk memimpin tim wanita ketika itu memandikan jenazah putri Nabi SAW. Makanya Nabi sendiri sebagai ayahandanya tidak terjun langsung, karena nggak boleh tadi. Jenazahnya wanita, putri, sekalipun putri beliau sendiri. Nabi SAW hanya memberikan instruksi di balik tabir kepada pemimpin tim yang memandikan jenazah putrinya itu, yaitu kepada Ummu Atiyah. Maka Nabi SAW kemudian menginstruksikan kepada Ummu Atiyah, igsilnaha salasan au khamsan au aksara min dalika in ra'aitun bima'in wasidr waja'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafur. Mandikanlah dia ya, jenazah itu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu kalau kalian berpendapat begitu. Nah, jadi sunnahnya memandikan jenazah itu pengulangannya itu secara ganjil, terutama mulai dari 3 kali. Kalau ternyata diperlukan lagi, ditambah lagi 5 kali, bukan 4 kali. Jadi ganjil, diusahakan apa? Ganjil. Dengan air dan daun bidara. Karena waktu dulu ya, dan di zaman Nabi SAW, media yang biasa digunakan untuk mandi, yang fungsinya untuk mewangikan dan membersihkan serta anti dari bakteri-bakteri, itu adalah dengan daun bidara. Ya. Nah, sedangkan kita sekarang ini lebih utama memang dengan daun bidara juga, tapi kalau kesulitan, para ulama mengkiaskan dengan zat-zat yang fungsinya mirip dengan daun bidara. Di antaranya sabun. Sehingga penggunaan air dicampur dengan sabun untuk memandikan jenazah boleh. Dengan dasar kias atau analogi, dianalogikan dengan sidr, yaitu apa? Daun bidara. Dan pada kali yang terakhir, jadi pada putaran memandikan yang terakhir, berilah kapur barus atau sedikit kapur barus. Nah, itu kita siapkan ya di ember yang terakhir, itu adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Itu yang diguyurkan, yang disiramkan kepada jenazah untuk yang terakhir kalinya. Kenapa terakhir kali? Karena berdasarkan bimbingan Nabi SAW tadi. Dan yang kedua, fungsi dari kapur barus
Kenapa terakhir? Karena sifatnya untuk mengesatkan kulit dan mendinginkan kulit, serta juga antibakteri bagi jasad jenazah. Pembahasan kita bukan masalah memandikan jenazah ya, tapi itu tadi tentang masalah air. Air itu pada asalnya suci dan mensucikan. Ya. Berikutnya dijelaskan di sini, ini juga satu kaidah yang perlu diperhatikan mengenai air. Tidak boleh terburu-buru menghukumi bahwa air itu najis, sekalipun kejatuhan barang yang najis, kecuali apabila berubah baunya, rasanya, atau warnanya. Itu tadi baunya ya, ta'muhu rihuhu ya, rasanya, ta'muhu, atau warnanya, launuhu. Jadi tiga hal, berubah bau, atau mungkin kalau nggak bau rasanya. Nah, terus gimana rasanya? Apa diincip gitu ya? Artinya kita kan tidak pernah pengen nyoba, mohon maaf ya, mencicipi rasanya najis. Tapi kan semua kita sudah tahu rasanya air secara asalnya, yaitu tawar, kan gitu loh, ya kan? Yang namanya rasanya berubah, berarti air itu sudah tidak tawar setelah kejatuhan zat yang najis. Zat yang najis. Berarti air itu hukumnya berubah dari asalnya. Yang tadinya suci mensucikan menjadi najis, sehingga tidak bisa lagi sebagai media untuk bersuci. Gitu. Atau mungkin apa? Baunya berubah baunya setelah kemasukan barang najis. Mohon maaf, kalau air kencing kan ciri khasnya apa? Baunya pesing. Nah, itu pesing. Itu ya. Atau yang terakhir apa? Warnanya. Ini air setelah dikencingi ini kok berubah jadi kekuning-kuningan. Nah, itu kan berubah warnanya setelah kemasukan zat yang najis. Nah, selagi air sekalipun kemasukan zat yang najis tapi tidak mengalami perubahan, baik dari sisi apa? Baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya demikian juga tidak berubah, berarti air tersebut dihukumi secara hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Contohnya air sungai, karena saking besarnya kemasukan zat yang najis tapi sedikit, tidak signifikan, makanya terbukti air sungai itu tidak berubah, maka air sungai dihukumi suci dan mensucikan. Ya. Ini berdasarkan pada hadis Abu Sa'id. Ya. Ini tentang sumur budoah tadi, yang artinya ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air dari sumur budoah?" Yaitu sebuah sumur yang darah haid. Jadi mungkin kain yang dipakai sebagai pembalut oleh wanita yang haid, ya. Daging anjing, bangkai, ya. Dan barang yang bau busuk dimasukkan ke dalamnya, ke dalam sumur itu. Jadi ada dugaan dilempar ke situ. Maka jawaban dari Nabi SAW apa? Itu tadi, air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Maksudnya dikaitkan dengan hadas yang lain, selama tidak berubah apanya, baunya, rasanya, atau warnanya. Nah gitu. Iya. Gimana? Sudah isya ya?
selesai sampai sini? Cukup. Nggak apa-apa ya, ngajinya sebentar ya. Tambah seneng. Tambah seneng. Ya, saya disiplin saja. Peraturannya kan kajiannya dari ba'da sholat maghrib sampai adzan isya dikumandangkan. Nah, jadi saya cukupkanlah sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kapan nih? Di mana? Tidak ada pertanyaannya karena sudah isya ya. Sudah, mungkin nanti bisa diatur lagi, mungkin insyaallah pertemuan berikutnya lah ya. Iya, jadi kita sudah bahas satu bab dari kitab Thaharah tentang masalah air. Kesimpulannya, hukum asal dari air adalah suci dan mensucikan. Berubah menjadi najis kalau kemasukan zat yang najis, itu pun ketika berubah apa? Baunya atau rasanya atau warnanya. Ya, kalau tidak ada perubahan pada tiga sisi tersebut, maka dihukumi secara hukum asalnya bahwa air itu suci dan mensucikan. Mungkin bisa dipahami ya sementara ya. Nah, itu. Kalau ada pertanyaan seputar air, disimpan saja, insyaallah pertemuan yang akan datang bisa disampaikan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga semua yang hadir di majelis ta'lim dan ta'alum kita pada kesempatan kali ini Allah catat yang menjadi nilai-nilai ibadah yang mendatangkan pahala dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.